Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fasya, selamat datang di podcast Dema Fasya. Bareng saya Rita akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Oke, kita di sini dengan siapa nih Kak? Boleh perkenalan dulu. Oke, nama saya Fikri Barka Ramadan. Saya di sini sebagai Ketua Umum Dema Fakultas Syariah. Saya Fandi Alfaris dari Dema Fakultas Syariah sebagai Wakil Ketua Umum Dema Fakultas Syariah. Oke, baik. Kita kedatangan narasumber-narasumber yang hebat nih teman-teman. Jadi kita tuh mau nanya nih Kak, bagaimana sih, apa sih Dema itu? Mungkin dari Ketua dulu. Oke, Dema itu sebenarnya singkatan ya. Dema itu sebenarnya singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dan kalau umumnya sih rata-rata dikenalnya BEM tuh. BEM ya. Kalau BEM itu kan tapi naungannya Kemendikbud ya. Iya. Kemendikbud kalau karena kita kebetulan di UIN yang di bawah naungan Kemendak. Jadi kita menggunakannya Dema. Tapi biasanya kalau dikenal sama masyarakat sih ataupun orang-orang luar ya BEM. Dan BEM. Di Dema itu kita menaungi himpunan-himpunan yang ada di jurusan Fakultas Syariah gitu. Jadi kita sebagai koordinator di ranah fakultas, khususnya Fakultas Syariah gitu. Kalau ini Kak, kalau bedanya Dema dengan Ormawa itu apa sih Kak? Oke, bedanya Dema atau Ormawa lain mungkin Ormawa yang lain ini dimaksud sama orang-orang di fakultas ya? Iya betul. Jadi pertama dari ruang lingkupnya dulu. Ruang lingkup Dema itu lebih besar daripada ruang lingkup HMJ. Kalau ruang lingkup HMJ itu kan per jurusan. Jadi di Fakultas Syariah itu mempunyai 4 jurusan, yaitu ada ilmu falak, ada hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, dan hukum tata negara. Yang mana dari 4 jurusan ini pun mempunyai himpunan mahasiswa jurusannya masing-masing. Nah, disitulah perbedaan antara Dema dengan HMJ. Jadi kalau HMJ itu adalah setingkat jurusan dan Dema itu setingkat fakultas ya. Jadi yang menaungi ya, betul. Yang menaungi dari HMJ itu ya di Dema. Mungkin dari Dema Fasya sendiri ini nama kabinetnya apa nih Kak? Mungkin dari kita nama kabinet kita adalah Kabinet Renaissance. Apa itu Kabinet Renaissance? Kita mengambil dari sejarah filsafat di Eropa sana bahwa sebelum adanya zaman Renaissance itu ada namanya zaman kegelapan. Yang dimana situ terkait dengan teknologi, ilmu pengetahuan itu terhambat semua karena adanya intervensi dari gereja. Jadi gereja ini menghegemoni terkait dengan pemerintahan yang ada. Jadi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan gagasan itu terhambat semua. Makanya kenapa disebut sebagai zaman kegelapan karena tadi. Dan setelah adanya zaman kegelapan, muncullah zaman pencerahan yang disebut sebagai zaman Renaissance gitu. Nah, zaman Renaissance ini memungkinkan terkait dengan humanistik, terkait dengan ilmu pengetahuan, itu semua itu berkembang pesat gitu. Berkembang pesat, maka kami kenapa menamai kabinet kita Kabinet Renaissance, supaya di kabinet kami mengalami pencerahan dari tahun sebelumnya, yang mana kabinet kita ini arah geraknya itu terkait dengan sosial, politik, dan hukum itu. Jadi terkait dengan masalah-masalah seperti itu harus dikedepankan, dan juga terkait dengan pelatihan akademik juga kami kedepankan. Makanya tadi ada selaras dengan sejarah filsafat yang ada di Eropa sana gitu. Jadi arah gerak Demanya itu Dari arah gerak Dema sendiri itu kita berfokus kepada beberapa hal. Dari Dema sendiri kita berfokus kepada pengembangan di mahasiswanya, ke Fakultas Syariah. Itu di bidang akademik ataupun non-akademik. Beberapa hal yang memang ditopang dari kami itu ada kelas debat ya, betul. Kelas debat, ada KTI. Karena mau bagaimanapun juga ya, kita tuh berperan bukan hanya di medan organisasi, tapi di bagian publikasi pun kita harus digabung. Mau bagaimanapun, betul, sangat terlihat. Karena kampus kita kan kampus cyber ya, betul ya, berarti. betul. Sangat cyber sekali, jadi kita perlu meningkatkan, bukan hanya dari segi non akademiknya saja, tapi akademiknya juga. Mungkin itu ya Kak. Teman-teman, mungkin sudah banyak perbincangan yang kita dapatkan di sini. Semoga podcast kali ini menambah wawasan untuk Sobat Fasya semuanya. Sekian dari saya, Rita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.